Iya, kemarin film sama email ke ASEAN Invitation-nya belum dari balasan, karena saya nggak bisa mendaftar visa kalau nggak ada ASEAN Invitation apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini press briefing ada beberapa isu yang kita ingin sampaikan. Pertama, rencana kunjungan kerja Menlu Angola, George Rebelo Pinto Chikoti, tanggal 10-12 April yang depan. Selain itu juga hari ini akan kita sampaikan rencana kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence 20-21 April. Kita juga akan menyampaikan hari ini beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam rangka memperingati 50 tahun ASEAN. Jadi selama sejak Januari kita telah melakukan berbagai kegiatan. Dan ada juga beberapa perkembangan terkait masalah perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang akan kita sampaikan update-nya. Oleh karena itu hari ini seperti teman-teman melihat, kami didampingi oleh Bapak Adam Tudjo sebelah kiri kami. Beliau adalah Direktur Amerika 1. Terus ada juga Bapak George Lantu, beliau adalah Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN. Dan sebelah paling kanan Bapak Muhammad Iqbal, beliau adalah Direktur PWNI BHI dan juga jubir luar. Untuk ini pertama saya ingin menyampaikan detail terkait dengan rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Angola yang akan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI pada tanggal 11 itu hari Selasa di gedung Pancasila. Yang terpenting mungkin yang bisa dicatat dari kunjungan ini merupakan suatu sambutan positif ya dari negara-negara Afrika terhadap strategi dan prioritas Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika, khususnya di bidang ekonomi. Kita melihat bahwa Angola ini merupakan negara terbesar ketiga di Afrika setelah Afrika Selatan dan Nigeria, dan ini juga merupakan pertemuan ketiga antara kedua menteri. Sebelumnya dalam pertemuan di PBB. Angola itu merupakan salah satu pasar sangat potensial, pasar non tradisional. Ya. Indonesia sangat potensial. Beberapa produk Indonesia yang sudah kita ekspor ke sana antara lain seperti minyak kelapa sawit, kendaraan bermotor, kosmetik, kertas, furniture, dan berbagai produk kimia. Namun demikian juga kita melihat seperti yang telah dilakukan dengan beberapa negara Afrika belakangan ini, Angola juga merupakan pasar potensial bagi produk industri strategis Indonesia. Dalam hal ini kita juga akan merencanakan kunjungan Menteri Luar Negeri Angola ke beberapa perusahaan industri strategis kita seperti Pindad dan PTBI. Secara tradisional, Angola itu merupakan negara mitra penting Indonesia bagi energy security. Karena bagi Indonesia ya, karena kita memang minyak dari Angola nomor 2 terbesar di Afrika. Angola sendiri merupakan produser kedua terbesar, produser minyak terbesar setelah Nigeria. Saat ini kita sedang membahas beberapa rencana MOU yang akan dihasilkan dari kunjungan ini. Mungkin nanti secara detail akan kita sampaikan setelah ada lebih detail seberapa jam kita bisa selesaikan. Setidaknya mungkin ada sekitar 2 atau 3 kesepakatan yang akan kita capai. Harapan dari kunjungan ini intinya kita ingin mengembangkan diversifikasi kerjasama kita. Ya, memang selama ini fokusnya banyak di energy security,
Namun kita saat ini ingin mengembangkan ke bidang lainnya, termasuk tadi saya sampaikan kepada produk sektor industri strategis. Nilai perdagangan Indonesia mungkin untuk sebagai informasi buat teman-teman bahwa nilai perdagangan Indonesia sama Angola pada tahun 2016 memang tidak terlalu besar. Inilah yang kita ingin kembangkan, tetap sekitar 192,8 juta. Dan memang ini lebih banyak ada di bidang di produk minyak dan gas. Jumlah WNI di sana ada sekitar 206. Umumnya mereka sebagian besar adalah profesional yang bekerja di bidang perminyakan dan pertambangan dan juga di bidang services sektor hospitality. Itu yang kami sudah sampaikan terkait dengan rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Angola yang akan bertemu dengan Menlu RI pada hari Selasa depan. Yang kedua, nanti sebelum kami minta Pak Adam untuk menyampaikan detail terkait rencana kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat. Kami bisa sampaikan bahwa Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Richard Pence akan berada di Indonesia pada tanggal 20-21 April. Kunjungan tersebut intinya menggarisbawahi kembali pentingnya kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat. Ada beberapa faktor dalam hal ini, mengingat bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama negara demokrasi yang besar. Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Selain itu juga Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk Islam terbesar di dunia. Namun pada saat yang sama kita juga memiliki kemajemukan dan kebinekaan, sama seperti ini juga dengan Amerika Serikat, di mana kita mengedepankan pluralisme. Selain itu juga dalam hal ini Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara yang memainkan peran sangat penting, khususnya dalam konteks menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan melalui Asia utamanya. Yang tentu yang terakhir, kemitraan strategis ini digarisbawahi pentingnya kerjasama ekonomi yang sangat kuat selama ini antara Indonesia dan Amerika Serikat. Itulah merupakan dasar dari pentingnya kunjungan Amerika Serikat ke Wakil Presiden Amerika Serikat ke Indonesia. Untuk detailnya dan ini kami mohon kesediaan Pak Direktur Amerika untuk menyampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Tata. Selamat pagi semua kawan-kawan. Seperti tadi disampaikan Pak Gambang, Pak Tata, bahwa Wakil Presiden Amerika Mike Pence akan berkunjung ke Jakarta dalam rangkaian lawatan beliau ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara di kawasan Asia dan Pasifik. Jadi selain Indonesia, Wakil Presiden Mike Pence juga akan berkunjung ke sejumlah negara, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Menambahkan apa yang disampaikan Pak Tata tadi, bahwa kunjungan ke Jakarta atau ke Indonesia selain menggarisbawahi pentingnya kemitraan strategis Indonesia dan Amerika dan keinginan untuk memperdalam hubungan bilateral, namun juga memberikan penegasan kembali pentingnya peran Indonesia di kawasan. Dan dalam rangkaian kunjungan tersebut, Wakil Presiden akan melakukan kunjungan kehormatan dengan Bapak Presiden, kemudian bertemu dengan Bapak Wakil Presiden, serta juga bertemu dengan Sekjen ASEAN. Ya, ini pertemuan dengan Sekjen ASEAN sekali lagi menggarisbawahi pentingnya ASEAN dalam konteks Amerika untuk menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di kawasan. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan program. Di samping juga melakukan kunjungan-kunjungan berdasarkan informasi
informasi yang kami terima dari kedutaan Amerika, Wakil Presiden juga akan melakukan tumbuh bisnis dengan pengusaha Indonesia dan pengusaha Amerika yang beroperasi di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Direktur. Yang berikutnya, seperti tadi kami sampaikan bahwa tahun ini merupakan 50 tahun ASEAN, berdirinya ASEAN, sehingga dalam menyambut itu telah disiapkan pelaksanaan berbagai kegiatan di Indonesia. Hal ini juga untuk menunjukkan bagaimana ASEAN telah berkembang dan maju selama 50 tahun terakhir, dan dari kegiatan tersebut juga kita harapkan akan menunjukkan dampak-dampak positif dan dampak hasil-hasil konkret yang telah bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia dengan keberadaannya ASEAN. Untuk itu kami mohon kesediaan Pak Jonsatu yang menyampaikan berbagai kegiatan yang direncanakan ataupun yang sudah dilaksanakan. Terima kasih Pak Tata. Teman-teman sekalian, ada kurang lebih 20 series of kegiatan activities yang akan kita lakukan untuk 50 tahun hari ulang tahun ASEAN. Tapi pada kesempatan ini akan saya sampaikan 3 hal yang mungkin kita memerlukan dukungan dari rekan-rekan media. Pertama, kami akan menyelenggarakan pemilihan Duta Muda ASEAN yang kami kaitkan dengan lomba esai atau penulisan mengenai cerita apa saja yang berkaitan dengan ASEAN yang relevan dan dirasakan bermanfaat oleh masyarakat. Kami akan bekerja sama dengan 34 pusat studi ASEAN yang sudah ditetapkan, dan mekanisme pemilihannya kami harapkan keikutsertaan daripada mahasiswa dan mahasiswi yang tersebar di seluruh Indonesia, dan pada akhirnya mereka akan kami pilih untuk menjadi wakil-wakil kita menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat berkaitan dengan ASEAN. Sebagai rewardnya kami akan memberikan mereka kesempatan dalam keikutsertaan dalam berbagai kegiatan-kegiatan ASEAN. Yang pertama. Yang kedua, kami akan mengadakan kompetisi video blog atau ASEAN Vlog. Nah, kami sudah dalam proses mengundang berbagai masyarakat muda yang aktif dalam kegiatan ini. Kami berharap dengan kegiatan ini akan memberikan banyak manfaat kepada pemuda-pemuda, apalagi mereka yang sangat lancar dalam komunikasi melalui medsos. Dan tema yang akan kami angkat adalah tema ASEAN, terutama berkaitan dengan kepemudaan. Itu adalah kegiatan kami yang kedua. Yang ketiga, ini akan dilaksanakan di Jombang pada bulan Oktober, dan kita bekerja sama dengan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum berkaitan dengan ASEAN Youth Interfaith Camp. Kami berharap kegiatan ini akan diikuti oleh 10 negara ASEAN ditambah dengan mitranya. Mereka akan bersama-sama dengan para santri kita belajar melihat bagaimana masyarakat Islam, khususnya Islam di Indonesia, rahmatan lil alamin. Nah, mudah-mudahan ini akan memperkenalkan kepada pemuda-pemuda ASEAN dan mitranya bagaimana proses pendidikan, cara belajar para pemuda Indonesia berkaitan dengan Islam. Kami berharap ini juga akan mendapat dukungan dari teman-teman. Dan peserta yang kami undang tidak hanya pemuda Muslim, tetapi juga dari kalangan-kalangan agama lain. Saya itu Pak Tata. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kami minta kesediaan Pak ada isu spesifik dari Pak Iqbal. Tidak ada isu spesifik, namun beliau menyampaikan pertanyaannya hari ini fokus saja kepada PWNI. Oke, kalau ada pertanyaan terkait isu-isu yang baru disampaikan atau yang lainnya, silakan. Tolong seperti biasa nama dan afiliasi.
Selamat pagi Pak, saya Bobi dari Nike Pak. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait yang Angola. Pertemuan dengan Menlu Angola ini apakah ada komitmen baru Pak di sektor energi? Misalkan Indonesia akan menambah impor minyak dari Angola. Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait dengan agenda Wapres Amerika Pak. Apakah masalah isu defisit perdagangan itu akan menjadi salah satu topik pembicaraan utama dengan pemerintah Indonesia, maupun masalah Freeport yang sekarang lagi hangat Pak? Apakah ada penyelesaian untuk masalah itu juga akan dibahas oleh Wapres Amerika? Yang kedua Pak, yang terakhir mohon tanggapan dari Kemlu terkait serangan rudal Amerika Pak terhadap Syria. Gimana tanggapan posisi Indonesia terkait masalah tersebut Pak? Terima kasih. Mungkin nanti akan saya tanggapi yang dua pertanyaan. Mungkin pertama, kami mohon kesediaan Pak Direktur Amerika Satu untuk menanggapi terkait dengan Amerika. Terima kasih. Seperti tadi dijelaskan di depan oleh Pak Tata bahwa agenda kunjungan pendalaman kemitraan strategis bilateral, karena kalau kita lihat dalam hubungan bilateral, pilarnya tentu banyak, tidak hanya ekonomi, politik juga menjadi bagian penting, dan banyak pembahasan di bidang politik yang juga menjadi agenda pertemuan. Kemudian di bidang sosial dan budaya juga menjadi penting juga. Tadi sejalan apa yang disampaikan Pak Ketan bahwa Indonesia dan Amerika memiliki kesamaan sebagai sebuah negara yang demokratis dan pluralistik, kebinekaan, dan khususnya dengan Indonesia karena posisi kita yang unik dalam konteks sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Tentu masalah toleransi, hubungan keberagaman yang baik yang di Indonesia ini menjadi suatu hal penting dalam konteks kerjasama untuk menyuarakan pentingnya toleransi, menyebarluaskan toleransi di dalam komunitas global ya. Nah, di luar aspek itu jelas ekonomi juga akan menjadi bagian dalam pembahasan bilateral. Dalam konteks ini tentu penajaman kerjasama bilateral yang bisa dilakukan oleh kedua negara. Kita lihat bahwa investasi Amerika juga cukup besar di tanah air, dan mungkin tidak banyak tahu, tapi kita juga punya banyak investasi di Amerika yang dari data yang kita miliki, kita punya sekitar 7 investor di Indonesia yang bergerak di bidang migas di Amerika. Jadi timbal balik kita mencoba melihat secara keseluruhan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk memperdalam hubungan ekonomi bilateral. Untuk penegasan di pembicaraan ekonomi ini, masalah perdagangan sama masalah Freeport-nya akan dibahas juga Pak? Ya, tentu dalam konteks yang lebih luas. Freeport juga Pak? Dalam konteks yang lebih luas untuk isu perdagangan bilateral kan, bicara Freeport itu kan cuma salah satu aspeknya saja kan. Banyak sekali isu-isu bilateral yang memang akan dibahas di dalam pertemuan antara kunjungan kehormatan Wakil Presiden Amerika kepada Bapak Presiden. Terima kasih Pak. Tadi ada pertanyaan terkait dengan rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Angola. Tadi seperti yang kami sampaikan bahwa salah satu tujuan kunjungan ini adalah untuk memperkuat, mendiversifikasi kerjasama ekonomi. Dalam hal ini, selama ini hubungan kita banyak terlibat kepada kerjasama di bidang perminyakan dan gas. Kita sudah melakukan, sedang melakukan pembahasan mengenai MOU dengan Angola untuk cooperation in the field of oil and gas. Ini sedang dalam pembahasan. Namun demikian, salah satu fokus dari kunjungan Menteri Luar Negeri Angola ke sini adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi lainnya. Dalam hal ini Indonesia juga tentunya akan menawarkan yang tadi disampaikan produk-produk industri strategis kita. Terutama kita akan menyampaikan bahwa Indonesia memiliki yang kita sebut sebagai fasilitas perdagangan melalui bank ekspor kita. Ini kita ingin tawarkan kepada mereka untuk menggunakan fasilitas seperti ini untuk bisa meningkatkan trade antara kedua negara. terkait dengan pertanyaan apa ini?
seperti kita mendengar tadi pagi bahwa adanya serangan rudal Tomahawk ke Suriah ini sebagai respons terhadap situasi yang terjadi di Suriah. Itu adalah serangan senjata kimia 2 hari lalu di Suriah. Intinya posisi Indonesia kita tentunya sangat mengutuk ya penggunaan senjata kimia di Suriah yang telah memakan banyak korban, termasuk anak-anak yang terjadi pada hari Selasa lalu. Sebagai negara pihak konvensi senjata kimia, Indonesia menolak penggunaan senjata kimia oleh siapapun dan untuk tujuan apapun. Pada saat yang sama, Indonesia prihatin atas serangan unilateral oleh pihak manapun, termasuk penggunaan rudal Tomahawk dalam merespon tragedi serangan senjata kimia di Syria. Tindakan militer yang dilakukan tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam menyelesaikan konflik secara damai, sebagaimana disebutkan dalam piagam PBB. Bagi Indonesia, perdamaian dan stabilitas di Suriah hanya dapat tercapai melalui dialog, proses politik yang inklusif, dengan menekankan agar semua pihak, semua pihak menahan diri serta menghentikan seluruh tindak kekerasan, menghormati dan melindungi hak asasi manusia, menyelesaikan konflik melalui perundingan dan diplomasi, dan tentunya kita harapkan terus dibukanya akses kemanusiaan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Suriah. Menteri Luar Negeri telah terus berkoordinasi dengan WhatsApp kita di PBB New York dan juga kita bisa di Amerika Serikat. Intinya Indonesia terus mendorong dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah agar situasi dan masalah di Suriah dapat segera diselesaikan. Gitu ya. Pak, boleh di-repeat Pak in English for the international audience, please? Thanks. Mungkin nanti kali ya. Terima kasih Pak. Sama si Giri dari ada beberapa pertanyaan Pak. Pertama, soal kunjungan sains, apakah akan dibicarakan soal eksekutif order yang akan dikeluarkan yang sains menyebut kalau ini kurang dalam melakukan perdagangan dengan Amerika? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, soal serangan di Suriah, apakah ada rencana untuk menutup kedutannya Pak? Soal kedutaan Indonesia yang masih berada di Suriah, soalnya keadaan kan semakin tidak kondusif di sana Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Saya pikir pertanyaannya tadi sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Bobi sebelumnya ya, mengenai isu defisit perdagangan. Kita memang melihat isu ini menarik perhatian pers ya, dan barangkali harus digarisbawahi bahwa hubungan perdagangan bilateral kan harus memberikan keuntungan bersama, tidak hanya sepihak, dan dalam kaitan ini juga harus dilakukan sesuai dengan aturan main global yang berlaku. Dan aspek lain juga yang perlu dilihat dalam konteks defisit neraca perdagangan, kalau kita lihat hubungan perdagangan tentunya harus merefleksikan secara holistik, secara komprehensif nilai-nilai barang-barang dan jasa yang diperdagangkan kedua belah pihak. Jadi tidak hanya melihat pada daftar ekspor import goods saja, tetapi juga services yang harus dimasukkan di dalam melihat secara keseluruhan neraca perdagangan. Dan kita tentunya juga mengidentifikasi banyak peluang-peluang untuk peningkatan hubungan bilateral, khususnya di bidang perdagangan, di bidang ekonomi antara kedua negara. Dan ini akan menjadi topik dalam konteks memperdalam kerangka kerjasama bilateral Indonesia-Amerika berdasarkan kemitraan strategis yang sudah disepakati kedua negara pada tahun 2015. Nah, terkait dengan eksekutif order ini,
sebetulnya jauh sebelum itu pun lintas kementerian sudah melakukan kajian-kajian sebagai antisipasi kebijakan protektif Presiden Trump. Serius pertemuan sudah dilakukan dan Kementerian Perekonomian juga kemarin baru melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah apa yang diperlukan sebagai antisipasi. Dan sekali lagi dalam konteks ini tentu kita harus melihat secara komprehensif hubungan bilateral Indonesia dan Amerika. Ya, tidak hanya dengan Amerika tetapi dengan negara lain dalam konteks hubungan perdagangan tentu kita harus melihat secara komprehensif. Kami melihat banyak peluang ke depan yang bisa dilakukan kedua negara agar membawa keuntungan yang saling memberikan manfaat bersama dalam konteks peningkatan hubungan perdagangan bilateral. Jadi seperti saya sampaikan, kita juga ada investasi di sana, di samping juga investasi Amerika di sini, dan juga hubungan perdagangan. Kita lihat juga aspek-aspek apa yang kira-kira bisa ditingkatkan ke depan. Terima kasih, Hadir. Terkait tadi pertanyaan mengenai kedutaan besar kita di Damaskus, seperti teman-teman ketahui bahwa serangan brutal hari ini itu sangat targeted kepada target-target militer. Sampai saat ini kita terus mengikuti perkembangan yang ada di Suriah, bahwa kedutaan besar kita di sana masih tetap buka di normal, dan ini akan terus kita lihat perkembangan ke depannya seperti apa. Tentunya keberadaan kita di sana masih diperlukan, karena kita juga masih ada beberapa warga negara Indonesia yang di sana. Ada Pak Iqbal. Pak, mau tanya dong Pak. mengenai kasus Rabita itu bagaimana yang terakhirnya? Apakah sudah diperoleh laporan dari rumah sakit di mana dia dilakukan operasi di sana? Kemudian mengenai 300 TKI yang disekap itu dilihat, itu juga bagaimana saat ini proses penyelidikannya. Makasih Pak, itu aja. Silakan Pak Iqbal. Terima kasih. Padahal sudah diumumin jangan ada pertanyaan mengenai perlindungan gitu. Mengenai kasus Rabita, hasil pemeriksaan terakhir dari rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menyebutkan bahwa ginjal yang diklaim tidak ada di bagian kanan ternyata masih intact. Karena itu saat ini yang kita lakukan adalah kita meminta dilakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap Siti Rabita. Apapun hasil pemeriksaan tersebut, itulah nanti yang akan kita konfrontir dengan informasi yang kita dapat dari rumah sakit di Doha, di Qatar. Dan pihak rumah sakit di Qatar sudah siap memberikan informasi once mereka bisa menerima hasil pemeriksaan yang di Indonesia. Dan pada prinsipnya pemeriksaan sudah dilakukan oleh pihak yang berkompeten, yaitu rumah sakit di Provinsi NTB. Dan namun sekiranya keluarga nanti membutuhkan informasi pembanding, maka BNP 2 TKI sudah menyampaikan kesiapan untuk membantu memfasilitasi mencari informasi pembanding tersebut. Untuk kasus 300 TKI yang disekap, yang katanya diduga disekap di Riyadh, mungkin kami luruskan dulu bahwa Kemlu tidak pernah membuat pernyataan mengenai 300 TKI yang disekap di Riyadh. Yang benar adalah Kemlu sudah memulangkan 10 orang TKI kita yang berangkat ke Saudi Arabia secara non-prosedural. Berangkat 10 orang tersebut sudah kita pulangkan. Yang 6 orang adalah TKI yang melarikan diri dari majikan dan meminta perlindungan kepada KBRI dan sudah kita berikan penampungan di shelter, bahkan sudah kita pulangkan. Yang 4 lainnya adalah hasil kunjungan kita ke kantor dan penampungan Al-Juresi.
Lalu kita meminta kepada perusahaan untuk merilis 4 orang tersebut, kita bawa ke KBRI. Pernyataan itu dibuat oleh salah satu dari 10 orang yang kita pulangkan. Dalam pernyataannya, yang bersangkutan menyampaikan bahwa ada 300 WNI yang disekap bersamaan dengan dirinya oleh Al-Juraisi. Namun hasil konfirmasi kita kepada imigrasi Arab Saudi, perusahaan Al-Juraisi memang mendapatkan blok visa untuk mendatangkan TKI dari Indonesia sebanyak 1.200. Namun sampai saat ini yang dimasukkan, yang dipekerjakan atau yang dikirim ke Saudi baru 152 orang. Jadi itu informasi yang kita dapatkan. Dan kita sudah pastikan bahwa sebelum isu ini berkembang di media pun, kita sudah mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Arab Saudi untuk meminta dilakukan penelusuran. Dan kita juga sudah berkomunikasi dengan kepolisian Riyadh untuk melakukan investigasi. Namun saat ini teman-teman di KBRI masih terus mengumpulkan informasi-informasi tambahan yang akan memberikan justifikasi bagi polisi untuk melakukan upaya lebih lanjut untuk menginvestigasi. Dan sebagai informasi kami sampaikan bahwa antara KBRI Riyadh dengan polisi Riyadh sudah 3 kali melakukan penggerbekan bersama terhadap perusahaan setempat yang diduga melakukan TPPO. Jadi komitmen pemerintah setempat cukup besar untuk membantu kita. Namun pada saat ini yang kita lakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Terima kasih. Pak, sorry Pak, tadi Bapak mengatakan sudah ke sana dan mengambil 4 orang. 4 orang itu Bapak melihat nggak memang ada penyekapan di sana, melakukan investigasi juga di sana atau bagaimana? Jadi pada saat kunjungan ke sana, kita hanya menemukan 4 orang itu. Karena itu 4 orang itulah yang kita ambil, kita rilis karena setidak-tidaknya alasan kita mengambil adalah karena 4 orang itu diberangkatkan secara non-prosedural. Dan izinnya dalam pernyataan imigrasinya mereka memberangkatkan orang itu untuk bekerja di cleaning service. Tapi faktanya keempat orang tersebut dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Jadi atas dasar itu kita mengambil 4 orang tersebut dan kita bawa ke KBRI. Tapi banyak memang orang-orang. Enggak ada, cuma 4 itu yang kita temukan. Orang Indonesia cuma 4 orang. 4 itu. Bukannya kita sekarang masih monitoring Pak dengan? Ya, ini salah satu modus yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Arab Saudi maupun di Indonesia, oleh oknum-oknum di Indonesia. Karena sudah ditutup untuk sektor domestik, maka mereka mengirimkan dengan dalih mengirimkan cleaning service, which is itu sektor formal. Kalau cleaning service, jadi cleaning service itu tidak termasuk yang ditutup atau di moratorium. Jadi itu yang dipakai sebagai alasan untuk memberangkatkan. Faktanya dipekerjakan untuk asisten rumah tangga. Oke, ada sebelah kiri dulu, Natali. Selamat siang Pak, Kepala Biro Dukungan Strategis PBB dan Pak Iqbal dan Pak Adami semuanya. Pertanyaan saya terkait dengan kunjungan Mike Pence adalah apakah kita akan satu, saya tanya kenapa pernyataan Pak Tata tidak menyebut nama negara tapi disebut nama rudalnya? Apakah rudalnya lebih terkenal dari negaranya? Satu ya. Pertanyaan serius. Pak Tata, apakah masalah kok Palestina akan dibahas dalam kunjungan dengan Wakil Presiden Mike Pence ini? Karena Indonesia sangat berkepentingan demi kemerdekaan Palestina dan apakah isu ini juga akan diangkat dalam pertemuan dengan Pak Wakil Presiden Amerika? Terus kalau untuk Pak Iqbal, saya terkait dengan Albert Tay, itu penyelundupan manusia yang di Bird Nest di Klang. Bagaimana kabar persidangan? Saya dengar terakhir dia dipindahkan atau bagaimana? Dipindahkan dari tahanan karena masa penahanan 7 harinya sudah berakhir, kemudian dipindahkan ke imigrasi atau bagaimana? Apakah ada semacam, karena masih penyelidikan terus berlangsung, apakah Indonesia misalnya akan melarang perusahaan
agen di sini untuk bekerja sama dengan ABT atau bagaimana kelanjutannya? Itu soal ABT. Kalau soal Siti Aisyah, tanggal 13 rencananya dia akan disidangkan. Bagaimana sampai saat ini sejauh mana persiapan? Baik, Bang. Terima kasih Mbak Nat dari Natalia dari Tempo. Mengenai ALBT kasusnya, WNI yang TKI kita yang kemudian diambil dari perusahaan Maxim Birdnest itu sudah dipindahkan ke 3 penampungan yang dikelola oleh aparat hukum Malaysia. Dan ALBT memang betul sudah dibebaskan dengan jaminan, bukan dibebaskan dengan jaminan dari kepolisian, dari penahanan polisi, namun kemudian ditangkap oleh aparat imigrasi. Karena ada 2 dugaan pelanggaran yang dilakukan, yaitu TPPO dan satu lagi adalah keimigrasian. Apa yang dilakukan oleh perwakilan jauh sebelum isu ini mengemuka di media massa, sebetulnya perwakilan sudah melaporkan masalah ini ke kepolisian Malaysia. Namun mereka masih menunggu bukti-bukti tambahan sebelum mengambil tindakan. Baru kemudian tanggal 23 Maret mereka memutuskan untuk melakukan penggerbekan ke perusahaan tersebut. Dan kita masih terus menunggu hasil dari investigasi yang dilakukan oleh aparat hukum di Malaysia. Namun untuk memberikan opini pembanding, untuk memberikan informasi pembanding, kami sudah, Menlu sudah meminta dari KBRI Kuala Lumpur untuk menemui WNI kita yang sekarang berada di 3 penampungan tersebut. Setidaknya saat ini sudah 2 penampungan yang kita kunjungin, dan kita kemudian melakukan screening berdasarkan screening form TPPO yang kita miliki. Kita melakukan screening terhadap mereka, dan nanti ini akan sebagai informasi pembanding dengan hasil investigasi yang diperoleh oleh pemerintah Malaysia. Jadi kita pastikan kita akan tetap melakukan mengikuti proses hukum tersebut, dan kita akan berikan dukungan kepada pemerintah Malaysia dalam melaksanakan proses hukum tersebut. Kalau yang di dalam negeri, apakah ada semacam larangan bagi agen kita untuk bekerja sama dengan ALBT karena dia masih dalam proses yang TT? Apapun hasil investigasi dari pemerintah Malaysia nanti, kita akan bertindak accordingly. Jadi nanti ya Pak ya? Iya, sementara ini dari BNP 2 TKI semua TKI yang bekerja di Maxim Birdnest itu terdaftar di BNP 2 TKI. Sementara ini kita minta kepada BNP 2 TKI untuk tunda layan dulu sampai clear permasalahannya. Setelah itu baru kita akan tinjau ulang. Terima kasih Pak Iqbal. Tadi terkait dengan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat dengan Palestina, tentunya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Amerika 1, bahwa fokus utama di sini terkait dengan kemitraan strategis kita antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat kunjungannya Wakil Presiden Amerika Serikat di sini ke kawasan ini adalah kepada negara-negara yang utamanya merupakan players utama di Asia Pasifik. Amerika dan Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Tentu salah satu fokus utama selain hubungan bilateral juga terkait dengan kawasan, masalah kawasan yang sangat strategis. Itu akan menjadi fokus utama pembahasan. Namun demikian, pada kesempatan ini mungkin juga kita tidak menutup kemungkinan dibahasnya isu-isu geostrategis global, ya, seperti isu Palestina. Dalam hal ini tentunya kita ingin mendengar dari Amerika Serikat apa yang mereka memiliki, pemikiran apa yang mereka miliki terkait dengan upaya penyelesaian masalah di Palestina. Tentunya posisi kita sudah jelas bahwa kita akan terus mendorong kemerdekaan Palestina dengan prinsip utama sebagai solusi adalah two-state solution. Itu yang akan kita sampaikan. Dia ada di sebelah. Selamat pagi, maaf Pak Iqbal kalau menyangkut PWNI lagi.
Saya mempertanyakan, ini kemarin kan ada TKI ilegal sekarang ini yang Indramayu ini baru di Suriah itu Pak. Oh, yang meninggal. Yang meninggal, ya dia tewas. Nah, tapi kan dia TKI, dia TKI ilegal seperti itu. Nah sejauh ini bagaimana sih dari pemerintah Indonesia, terlebih Suriah itu kan masuk di dalam kawasan Timur Tengah seperti itu. Nah kita sedang moratorium seperti itu. Bagaimana Indonesia itu masih bisa kebobolan? Apakah dengan moratorium itu tuh dimanfaatkan banyak jalur tikus yang dimanfaatkan oleh para penyalur TKI tersebut? Dan kemudian ada nggak sih dari pemerintah Indonesia kemudian bekerja sama dengan non-governmental organization seperti mungkin Migrant Care seperti itu dalam menanggulangi masalah TKI ilegal yang sekarang ini mungkin lanjutnya apakah dipulangkan atau seperti apa gitu tindakan dari Indonesia sendiri seperti itu. Terima kasih Pak. Silakan Pak Iqbal. Terima kasih atas pertanyaannya, meskipun udah dibilang jangan nanya. Oke, gini, kalau khusus mengenai Suriah, pada awalnya berdasarkan informasi yang kita kumpulkan dari imigrasi Suriah pada tahun 2012 awal, jumlah WNI kita atau TKI kita yang bekerja di Suriah, waktu itu masih diperbolehkan masuk ke Suriah bekerja, itu 12.572. 12.572. Nah, sampai dengan akhir tahun lalu, kita sudah memulangkan merepatriasi lebih dari 12.572. Namun saat ini masih ada sekitar 1.000 TKI kita yang berada di Suriah. Artinya, yang 1.000 ini masuk pada periode setelah kita menutup setelah kita melakukan moratorium ke Suriah, setelah kondisi keamanan di Suriah mengalami eskalasi. Artinya ini dapat dipastikan bahwa 1.000 yang masih berada di Suriah ini seluruhnya adalah yang masuk secara non prosedural. Karena kewenangan dari Kementerian Luar Negeri lebih ke penanganan di hilir, maka yang kita lakukan adalah kita memberikan masukan kepada instansi-instansi yang terkait di hulu di Indonesia untuk melakukan pencegahan. Dan apa yang terjadi di Suriah ini adalah common feature yang juga terjadi di negara-negara Timur Tengah lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan misalnya oleh imigrasi beberapa saat lalu adalah dengan memperketat pemberian paspor kepada mereka yang mengajukan paspor untuk bekerja di Timur Tengah. Karena sebetulnya mereka yang bekerja secara prosedural dan khususnya yang bukan bekerja untuk sektor domestik, itu dengan sendirinya mereka sudah terekam di dalam Cisco KTLN. Jadi sistem informasi ketenagakerjaan luar negeri dimiliki oleh BNP 2 TKI dan itu sudah terintegrasi dengan SIMKIM. Artinya mereka yang sudah terdaftar untuk bekerja di luar negeri secara prosedural, maka dengan sendirinya mereka akan lolos dalam filter imigrasi dan artinya mereka dengan mudah bisa mendapatkan paspor tersebut. Yang ingin dicegah adalah mereka yang berusaha keluar ke Timur Tengah secara non prosedural yang ditarget. Jadi ini tidak akan membebani mereka yang bekerja secara prosedural. Terima kasih. Pak, tapi kemudian ada itu nggak sih istilahnya mereka tuh kemudian memanfaatkan jalur prosedural tersebut, kemudian akhirnya mereka kan terdaftar nih menjadi pekerja formal, tapi kemudian di sana ada nggak yang terdaftar akhirnya dia menjadi PRT seperti itu, jadi menggunakan paspornya itu disalahgunakan lah, akhirnya dia menggunakan paspor tersebut untuk dia bekerja di sektor informal seperti itu, padahal sebenarnya kan sekarang sudah moratorium kayak gitu. Ada nggak yang kemudian memanfaatkan jalur prosedural tersebut kemudian disalahgunakan seperti itu Pak? Kalau ditanya modusnya ada, yang modus seperti itu seperti termasuk yang terjadi di Riyadh juga seperti itu, yang seolah-olah mendatangkan untuk bekerja di cleaning service tapi kemudian dipekerjakan untuk sektor rumah tangga. Tapi semua modus-modus ini sebetulnya bisa kita cegah di dalam negeri. Kalau hubungannya dengan Migrant Care sendiri seperti apa Pak? Dalam mencegah ini kan Migrant Care sebagai salah satu non-governmental organization yang juga fokus. Ada nggak dari pihak Migrant Care tuh membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan TKI ilegal? Di data kita di Kementerian Luar Negeri ada 62
LSM atau kelompok swadaya masyarakat yang ada di Indonesia yang fokusnya di bidang advokasi buruh migran yang bekerja sama menjadi mitra kita, dan kita menjalin kemitraan dengan seluruh LSM tersebut, bukan hanya migran care. Kalau tidak ada lagi, Rere NHK yang mau nanya terkait dengan kedatangan Mike Pence, akan ada pembicaraan terkait dengan terorisme nggak Pak? Karena memang kita tidak masuk dalam negara Muslim ban, cuman ada kekhawatiran apakah nanti pembicaranya akan related dengan itu juga atau tidak. Yang kedua, Siti Aisyah Pak, boleh diupdate untuk tanggal 13 Aprilnya. Terus yang ketiga, Pak Tata, COC Joint Working Group kan kemarin barusan selesai di Kambodia. Is there any progress on that, Pak? Ada kemungkinan bahwa COC akan frameworknya akan bisa keluar pada pertengahan tahun ini kah? Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Rere. Tadi seperti disampaikan Pak Tata bahwa fokus utama memang penajaman hubungan bilateral ya, di berbagai aspek yang kita lihat banyak peluang untuk lebih ditingkatkan. Tentu selain bilateral, kesempatan kunjungan juga akan digunakan untuk pembahasan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, dan dengan fokus tadi kemudian kunjungan, kalau kita lihat Indonesia kan negara ASEAN, satu-satunya negara ASEAN yang dikunjungi dan satu-satunya negara Islam yang dikunjungi Mike Pence selama ini dalam kunjungan pertama. Jadi kesempatan kunjungan tersebut tentu juga akan digunakan untuk tukar pandangan tentang berbagai isu regional dan global yang menjadi concern bersama. Jadi ini juga tidak tertutup untuk membahas beberapa isu, karena kita tahu masalah penanggulangan terorisme juga menjadi kepentingan kita, dan dalam konteks Indonesia juga kita selalu menyampaikan bahwa Islam dan dunia Muslim juga harus menjadi bagian dari solusi penanggulangan kerjasama terorisme, dan juga ketika kita bicara terorisme tentu bukan hanya memajukan hard power tapi juga soft power, interfaith dialogue, kemudian juga memajukan toleransi. Ini juga yang harus dikerjasamakan dalam tingkat global, di samping juga pertukaran informasi yang penting. Jadi jelas ada banyak isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, dan tentunya juga kita akan menggunakan kesempatan pertemuan kunjungan tadi untuk membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Sekarang Pak Iqbal, Siti Aisyah. Siti Aisyah. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui, tanggal 13 akan dilakukan persidangan di Magistrat, dan kita pastikan bahwa dalam persidangan di Magistrat full tim pengacara kita, Goi Nazura, full tim 5 orang akan hadir mendampingi dalam persidangan tersebut. Demikian juga tim perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur akan menghadiri. Namun sebagai informasi disampaikan bahwa pada tanggal 13 ini tidak akan ada pembahasan interaktif antara jaksa penuntut umum dengan pengacara, karena pada tanggal 13 ini jaksa penuntut umum hanya akan memaparkan bukti-bukti yang dimiliki yang akan yang menjadi dasar dari dakwaan yang disampaikan terhadap Siti Aisyah. Setelah persidangan oleh magistrat ini, kemudian hakim akan membuat asesmen apakah bukti-bukti yang dimiliki sudah cukup memadai atau belum untuk diajukan ke High Court. Nanti pada saat persidangan di High Court, maka semua salinan resmi dari bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini akan diberikan salinannya kepada pengacara kita. Baru disitulah nanti kita akan mengetahui konstruksi hukum apa yang dibangun oleh jaksa penuntut umum, dan konstruksi pembelaan apa yang bisa kita bangun untuk memberikan pembelaan kepada Siti Aisyah. Terima kasih Pak Iqbal. Tadi ada satu pertanyaan mengenai perkembangan COC. Pada intinya bahwa progres terus terjadi dari sejak Desember
ini komitmen baik dari ASEAN maupun dari Tiongkok tetap tinggi untuk bisa menghasilkan suatu framework agreement harapannya pada pertengahan tahun ini. Kita lihat perkembangannya dan dari laporan 2-3 pertemuan yang terjadi cukup positif ya, bahwa target untuk mencapai suatu framework agreement itu bisa terlaksana pada tahun ini. Oke, kalau tidak ada lagi, pas waktunya karena kita persiapan untuk selanjutnya. Pak, English Pak, please, for the international audience about the Indonesian reaction. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adam, Pak Bos, Pak Iqbal. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. White House sudah bikin rilis ya, di situ disebutkan rute-rutenya kemana. Iya, tadi ada White House. Jadi saya udah lihat juga, sebenarnya supaya nggak salah. Ketemu dengan Pak Jokowi tanggal 20? Iya Pak. Tanggal 20. Tanggal 20-nya tuh pagi, udah kelihatan pagi, siang, sore, malam Pak. Kita masih coba cari waktunya. Tentu pertama kali datang ke sini diupayakan sebagai mungkin. Masih hanya datang sebentar gitu ya Pak. Korea, Jepang, issue of economy and how both countries can contribute showing that there is ini namanya of course, Pak Jokowi juga sudah sejauh ini kita belum menemukan mungkin kaitannya dengan